Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana dha'ifan thumma akramahu bittaqwa walhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin majlis subuh berkah di Masjid Agung Kabupaten Garut ini, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita berhak untuk memiliki titel mukmin, dan kita juga sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita sebagai orang yang beragama Islam, maka kita berhak menyandang gelar muslim. Karena kita memiliki dua gelar ini sebetulnya hidup kita ini harus teratur, tidak boleh ngelantur. Sebab kita yakin bahwa hidup kita ini sedetik pun tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sifat basornya Allah dilihat kita melebihi daripada kita diawasi oleh CCTV. Kadang-kadang kenapa kita suka takut karena gedung ini diawasi oleh CCTV. Kita takut katanya ketahuan, tapi kita tidak yakin dengan CCTV Allah yang lebih canggih. Bahkan sedetik pun tidak akan ada rusaknya, terus diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka sebetulnya kita harus takut di mana saja dan kapan saja. Itulah yang namanya ihsan. Kalau ada orang yang sudah takut di mana saja, kapan saja, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa dan juga memiliki ihsan. Kemudian kita juga yakin bahwa kita ini didengar oleh Allah dengan sifat samanya Allah.
sifat samanya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang itu memang terdengar oleh telinga, demikian juga sampai Allah mendengar atas yang namanya khotor qalbika, yaitu gerentes hate manah urang, gerentes manah wae ku Allah itu didengar. Kalau mau kenyataan itu memang terasa sekali, itu tatkala kita haji dan umroh gitu, itu terasa sekali Allah itu merekam hati kita. Banyak orang yang niat haji, niat umroh itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mukhlis, yang ikhlas, ada juga yang disanya niatnya beda-beda, itu direkam sama Allah. Satu saat itu ada kerteg manah yang namanya itu hati. Dalam satu saat hati ini yang baik nih, saya waktu umroh atau jemaah untuk umroh itu punya khotor, punya kerteg mana, saya mau melihat di mana muazin itu, kan adzan tuh, azan di mana? Waktu itu di Madinah. Muazin itu di mana? Apakah di sini seperti Pak Ustadz Aman atau Pak Ustadz Koko yang di mihrab begini, atau di mana? Di dalam hati padahal itu. Waktu itu di kerteg mana itu di hotel, tapi dalam hati yang muazin itu di mana, gitu aja. Kemudian pas waktu kita menelusuri Masjid Nabawi, terus saja kok sampai-sampai tidak ada yang menghentikan, kaget juga. Saya bawa dengan jamaah yang usianya itu 68 tahun, 78 tahun, saya bawa ke depan. Ke Raudhah itu susah. Tapi kenapa satu saat tiba-tiba saya kaget pas waktu sampai di satu tempat dengan yang penuh sesak, kemudian kita memaksakan diri di situ, kemudian kita dapat ruangan kecil, kemudian kita sholat. Setelah sholat terdengar, saya juga kaget, Allahu Akbar, Allah. Aduh ya Allah, itu ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget semua karena banyak orang yang membidik sesuatu tempat, ternyata di atas muazin itu, di balkon Raudhah di bawah, di situ. Ya Allah, baru tahu muazin itu tempatnya di situ. Sangat dimuliakan sekali muazin itu ya. Dikirain muazin itu di mana tempatnya, ternyata di atas. Masya Allah, itu apa ya? Derajat muazin itu sangat hebat, luar biasa. Di situ ada, dan baru di situ. Padahal itu hanya gerentes mana saja. Satu saat lagi ini ada gerentes mana yang kurang baik. Kata saya, saya itu satu saat, kan biasa orang Indonesia itu suka kumpul-kumpul. Kalau di sana itu ngariung, kalau sholat itu ngariung, di sana terus ririungan gitu. Kata saya, ada saya mah,
sedikitnya bisa bahasa Arab mah, kata saya. Nanti mah udah aja lah, saya mau pengen dengan orang Mesir, orang Aljazair gitu satu-satu. Itu sampai 2 jam tidak menemukan orang Indonesia. 2 jam terus aja. Waduh, kemana orang? Nggak ada orang Indonesia satupun. Saya terus diajak obrol sama orang Mesir, orang Aljazair, bari anu apal nasakadik, ya Allah. Istighfar. Setelah istighfar, ya Allah, itulah. Ternyata dibaca. Nah, itulah makanya Allah itu yakin membidik dan membaca dan mendengar apa gerentes mana kita, khotor qalbik. Kemudian Allah Maha mengetahui segalanya. Sejak kita lahir, kemudian kita beranjak menjadi muda, anak-anak, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi masa tua. Ternyata kalau diidentikan ini dengan masa sholat ini pas ini. Subuh ini waktu mencincing fajar itu dianggaplah kita usia itu baru lahir. Lahir itu. Jadi pas waktu subuh kita bangkit kan, itu hitung-hitung kita lahirlah. Manusia lahir itu dalam keadaan segar, as-sobi. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, sama dengan orang yang bangun subuh, bangun waktu fajar. Coba dalam suasana yang sangat bersih, tidak ada polusi apa-apa, itu sama. Kehidupan kita juga waktu kecil itu tidak ada polusi, belum ada dosa. Itu tidak ada dosa per dosa. Anak kecil itu ya Allah sangat sangat bersih. Bahkan yakin seorang bayi itu dikelilingi oleh para malaikat. Ya, makanya tatkala bayi lahir maka kita mengadakan yang namanya akikah. Ya, akikah memberikan satu sambutan marhaba, disebutnya marhaban. Itu. Dan kita harus bahagia. Tanda-tanda manusia yang akan menjadi orang yang baik adalah orang yang tatkala lahir kemudian orang menyambutnya dengan bahagia. Maka baginda Rasulullah SAW tatkala beliau lahir bukan saja manusia yang bahagia, makhluk semuanya merasa bahagia. Angin bahagia, udara bahagia, pohon-pohon bahagia, gunung bahagia, batu juga bahagia semua karena kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan hebatnya daripada marhaban ya Rasulullah itu, kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal ini yang makhluk Allah yang dijadikan sebagai salah satunya nasab dengan Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW. Hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan satu pembukaan tabir keimanan. Akhirnya dia menentang Rasulullah, kemudian menjadi kafir, tertutup hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matinya pun Abu Jahal itu sampai 3 hari tidak ada yang menemukan bangkai. Tatkala setelah selesai di perang Badar, kemudian mati, setelah mati membusuk dan tidak ada yang
membumikan, tidak ada yang menguburkan. Akhirnya itu bangkainya, mayatnya Abu Jahal itu di koeran, kukai di koeran gitu, gitu. Akhirnya masuk ke dalam satu lubang. Setelah itu ditumpuk sampai batu, pakai batu terus dugi kaina muncuguk batu na aya gitu. Kemudian satu kawasan etamah, satu kawasan sekitar hampir ya mungkin ribuan meter lah, hampir setengah hektar itu tidak ada pohon-pohonan yang bisa berbuah, termasuk kurma. Kurma pun tidak berbuah, daunnya pun perang-perang. Itu kenyataannya, karena saking ya dilaknat oleh bumi juga. Tetapi Allah memberikan keringanan rukhsah kepada Abu Jahal itu. Pada hari Senin diringankan azabnya, azab kuburnya. Kenapa? Karena pernah beliau merasa bahagia, tersenyum dan menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Kelahiran Nabi disambut. Waduh, makanya orang sok gitu ya. Marhaban ya nurallah. Marhaban. Marhaban itu artinya menyambut, gitu ya. Nama manusia itu lahir bagaikan waktu subuh, seger gitu ya. Kemudian setelah itu berkembanglah sampai waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu kita menjadi anak-anak. Waktu duha ini adalah menjadi anak-anak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat duha. Setelah salat duha untuk apa? Berikan rizki yang halalan thayyiban. In kana rizki fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana fil bahri fa atlihu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fatahirhu. Waduh ya Allah, itu bagaikan mereka mulai anak-anak itu mencari jati dirinya. Itu waktu duha. Tidak boleh setelah waktu duha ini kemudian kita diam di tempat. Kenapa? Fantasiru fil ard, ayo usaha. Itu juga sama, kita dalam usia itu kita harus berangkat. Sampai kapan? Sampai duhur. Nah, duhur ini ibaratnya kita menjadi orang yang masih tenaga muda yang penuh dengan cita-cita, ya, yang tidak boleh kita juga menyia-nyiakan waktu, ya, itu. Jangan menyia-nyiakan waktu-waktu muda ini. Dan hati-hati, ada kata-kata syababunal yaumu li'un bikulli ma ya'tihi minal gharbi law kana hilakuhu wa yataqabbalahu min ghairi munakishatin. Awas, di masa mudalah inilah terpengaruh hal-hal yang apakah dia akan jadi manusia yang baik atau manusia yang tidak baik. Itu waktu muda. Ingat, subbanul yaum rijalul ghad. Kalau kita mau melihat Indonesia nanti tahun 2050 atau 2030, lihatlah pemuda-pemuda sekarang. Kalau pemuda sekarang ini ya berjiwanya buruk, maka Indonesia itu akan buruk nanti. Tapi kalau masa muda sekarang ini penuh dengan kreativitas yang baik, kemudian menjadi orang-orang, menjadi pemuda dan pemudi yang berakhlakul karimah, insya Allah Indonesia di masa yang akan datang menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka hati-hatilah dengan generasi yang sekarang ini. Lihat, jangan sampai tersentuh hal-hal yang kurang baik, ya.
Maaf, 1000 maaf. Beberapa laporan ternyata di kota kita ini jangan sampai tersentuh dengan adanya anak muda yang punya jiwa yaitu mengikuti jejak kaum Nabi Lut. LGBT, hati-hati. Hati-hati dengan LGBT. Jangan sampai berkembang. Kalau bisa tuntaskan, bina mereka supaya tidak menjadi komunitas-komunitas yang bebas di negeri ini, bebas apalagi di kota Intan Garut ini. Mudah-mudahan kita-kitalah yang menjadi pengawasnya. Inilah sekalian. Kemudian berkembang manusia itu setelah jadi syabab, kemudian kita tua, itu waktu asar. Waktu asar kita ini itu mulai tuh turun, sekitar udah 50 tahunan, mulai 50 tahunan sampai 60 tahun ini kita menjelang asar. Ada yang sudah masuk asar dan masuk maghrib, dan waktu maghrib ini ternyata kita bahasanya harus ke rumah. Cikolot mah awas aya sanekala. Pamali tong di luar wae bisa aya kalong abus ka imah cenah gitu. Nah, di masa-masa inilah ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih. Bukan berarti di masa muda tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi masa tua inilah harus kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alangkah baiknya tatkala kita sudah aktivitas berkurang ya. Kemudian di kantor sudah diberhentikan ya karena usia 60 tahun sudah pensiun, alangkah baiknya kita dekati rumah Allah. Alangkah hebatnya kalau kita justru ya bersatulah dengan DKM, kan gitu. Kemudian usia-usia kita ini ya, pendekatan kita untuk membina rumah tangga dengan baik. Lihat anak-anak kita. Maka tatkala kita pas waktu menjelang maghrib, lihat anak-anak kita. Kemudian pas waktu nanti isya, menjelang isya, di usia 60 tahun ke sana itu isya, kita pandang anak cucu kita ini. Kita sama anak cucu kita. Di mana anak cucu kita ini? Apakah termasuk yang baik-baik saja atau justru yang menjadikan kekhawatiran kita? Apakah menjadi anak cucu yang mendoakan kita atau sebaliknya mendoakan cepat-cepat kita meninggal karena berebut warisan? Bisa saja ada. Ya, ada yang pengen cepat-cepat kita. Ya Allah, si Aki masih kene ya sini nih kunaon panjang-panjang, bisa saja. Tapi bagi orang yang memiliki anak cucunya yang baik, bukan itu. Dia justru berkhidmat kepada kita sekalian, berdoa dan mendoakan, selalu menengok. Setelah itu memapahnya. Tatkala kita sudah tua, dipapah oleh incu, ya gitu. Kemudian kemana? Ya Allah, hidup itu nyaman. Kemudian setelah itu apa? Mengantarkan kita tatkala kita apalagi menghembuskan nafas kita dengan talqin la ilallah, dengan cucu, kemudian semuanya ya Allah. Yakin akan dikenang kebaikannya dan akan didoakan. Ya, kita hidup tentram di dunia dan bisa tentram nanti di akhirat. Itulah. Setelah itu awas, setelah kita isya, usia kita satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berdaya lagi. Apa tuh? Diambil nyawa kita seperti orang yang tidur. Orang yang tidur itu adalah latihan kita mati, meninggal dunia, ya. Coba orang yang tertidur. Makanya ada orang yang tidur berdoa dulu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berdoa dulu. Ada juga yang ngaji Quran dulu.
ada juga yang baca-bacaan dulu, ada yang beberapa ayat yang dia bacakan baru tidur, sehingga dalam tidurnya Allah berikan mimpi-mimpi yang indah. Ya, itu ada. Tapi ada orang yang tidur ketiduran. Ya, dia ketiduran plak di mana saja, boro-boro berdoa di mana saja, plak di situ. Nah, orang meninggal juga demikian. Ada orang yang tertidur dengan hebat luar biasa. Alangkah indahnya ada orang yang meninggal tatkala membaca ayat Quran. Membaca ayat Quran. Setelah baca Quran hampir beres ayat, meninggal. Ya Allah, ada orang yang sedang bersujud, ya Allah. Luar biasa. Tapi ada orang yang justru diambil, diraih, dicabut nyawanya dalam keadaan yang su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Orang bukan tertidur lagi, itu terkapar. Nah, inilah kenapa kita harus berdoa. Doanya untuk menjadi orang-orang yang husnul khatimah, jangan yang su'ul khatimah. Baik bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ada satu penjelasan dari seorang syekh yang beliau bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, dan hadisnya ini hadis sahih. Beliau menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah hasanah di dalam Islam, membuat sunnah hasanah, artinya berbuat itu mengamalkan sunnah yang hasanah, dia beramal kebaikan, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu yakin. Setiap yang dikerjakan kebaikan itu akan mendapat pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala dari orang yang mengerjakannya setelah beliau itu akan min ghairi an yanqusa min ujurhim syai'an, maka itu akan tidak berkurang pahalanya diberikan kepada orang yang memberikan itu. Artinya begini, apabila ada orang yang berbuat sesuatu kemudian dikenang kebaikannya dan diamalkan kebaikannya dan mengikuti jejaknya, maka waktu beliau sudah meninggal tidak ada, kebaikan itu akan mengalir. Saya contohkan ini. Apabila kita punya sebidang tanah, kemudian tanah ini kita bangun ini menjadi bangunan tempat ibadah, masjid umpamanya, maka selama masjid itu dipakai dan dimanfaatkan untuk sholat, orang yang masuk ke dalam masjid itu kemudian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya yang sholat itu akan mengalir kepada orang yang memberikan tanah dan membangun masjid itu selamanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebaliknya di sini awas. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan
dan barang siapa yang berbuat kejelekan, sunnah sayyi'ah, kana 'alaiha wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan setiap orang yang mengerjakan dosa itu min ba'dihi, setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an, dan tidak mengurangi dosanya bagi orang yang berbuat itu kepada yang membuat sebelumnya. Nah, contohnya gini, ada satu bidang tanah dipakai untuk bisnis, dibangunlah contohnya diskotik lah pokoknya, atau dipakai untuk maksiat, tempat judi. Wah, karena menggiurkan, wah ini tempat judi aja, karena tempat judi ini ternyata banyak dikunjungi dan waduh luar biasa. Uang itu berputar di sini besar. Kalau di masjid mah aduh susah cari keuntungan. Udah aja bangun. Apa itu? Bangunlah tempat hiburan malam. Maka disitulah entrep aya kupu-kupu malam ya gitu yang berterbangan. Membuat satu bangunan yang seperti itu, maka setiap orang yang masuk ke dalam bangunan itu berbuat, apakah masuk, apakah mau bikin apa, dosanya itu akan mengalir kepada mereka yang menanam saham, yang memberikan, boleh saja di situ ada yang memberikan persetujuan, ada yang memberikan izin, ada yang membantu nanam saham. Wah, untuk bisnis di situ, apalagi yang mereka yang merencanakan, apalagi yang membangun secara pribadi, itu akan mengalir rentetan-rentetan dosa. Setiap yang berbuat dosa di tanah itu, berbuat di dalam satu lingkungan itu, berbuat dalam satu kawasan itu, maka dampaknya akan ada seumur hidup. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang bangun tempat itu meninggal dunia, terus dosanya mengalir dari orang yang berbuat dan berdosa itu kepada orang yang memberikan. Hati-hati dengan ini. Hati-hati dengan ini. Apalagi kalau kita menjadi pimpinan. Hati-hati. Tanda tangan kita ini pengaruhnya besar sekali. Makanya kenapa kullu ra'in, waduh, setiap orang yang memimpin itu mas'ul ar-ra'ayatihi, harus mempertanggungjawabkan apa yang akan nanti harus dipertanggungjawabkannya. Itu seperti tadi, kita meng-ACC tempat-tempat hal-hal yang justru ini akan menjadi berbuat salah. ACC kita, karena memang kita dapat uang di situ, maka hati-hatilah. Nanti akan mengalir dosa kita di sana. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kota kita, kota Garut Intan tercinta ini, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga anak-anak cucu kita. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang memang ini dibacakan terus-menerus oleh Bapak Profesor Kiai Anwar Musaddad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastahfiduka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastahfiduka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in
a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu untuk menjaga. Yang pertama, jagalah din agama kami, agama Islam ini. Jangan sampai tercoreng agama Islam ini lepas dari keturunan-keturunan kami semua. Jaga agama ini. Tidak ada artinya kita hidup mewah, bergelimpangan berbagai satu kemewahan. Kita tidak ada artinya kalau kita memiliki satu derajat pangkat yang tinggi. Itu tidak ada artinya kita memiliki kekayaan yang berlimpah. Tidak ada. Kita artinya kalau kita diberikan usia yang panjang oleh Allah. Tidak ada artinya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita copot dari diri kita adalah agama kita, naudzubillah min dzalik. Tidak ada artinya. Maka demikian kita harus memohon kepada Allah, jaga agama kita. Yang kedua, agama kami. Yang kedua, jaga diri-diri kami. Jiwa-jiwa kita, ya Allah, jaga supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menjadi jiwa-jiwa yang jelek, tetapi kita jadikan jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang nyaman, tumaninah. Kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, jaga auladana, keturunan kami, anak cucu kami, generasi kami, murid-murid kami, warga-warga kami, untuk jadi apa? Menjadi orang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in a'taitana, dan setiap yang Allah berikan kepada kita sekalian, mungkin berupa harta, mungkin berupa derajat, kepangkatan, mungkin saja adalah selama kita berperan di dunia ini. Apakah kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Apabila kita jadi petani, petanilah yang baik. Kemudian menjadi orang pejabat, pejabatlah yang bertanggung jawab. Kemudian apabila kita menjadi orang yang sebagai pengurus rumah tangga, jadilah orang yang mengurus rumah tangga dengan pertanggungjawaban, dengan istiqomah kita. Maka baik, untuk itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta kepada Allah ya arhamar rahimin, meminta kepada Allah dengan rahman dan rahimnya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-qadri azimil jah, salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarat habibika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihatin wa afiatin wa salamatin wa lutfin wa bulughul maram. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.